semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya, Bang. Ya, silakan. Bentarnya tapi jangan lama-lama ya. Kan. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Angeli. Oke, Angeli. Ya, selamat malam Kak Angeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Angeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, cantik-cantik kok Muslim sih. Ada apa dengan Kak Angeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Angeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes dulu ya. Kalau Anda lama, Islam udah lama banget. sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Baik, sah dia nih, muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Angeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Jadi nggak ada. Ya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun Muslim tapi belum tahu banget tentang agama Muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar. Saya mau tahu, ini mualaf kah? Muslim sejak lahir kah? Atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham. Maksudnya belum terlalu Mendalami. mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali, setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang.
Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau bagaimana? Gimana ceritanya? Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya, ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu bang. Cuman hati ini kayak ada ketenangan, antara ketenangan tidak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah Muslim gitu bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? Udah punya suami memang, tapi udah cerai. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non Muslim. Oh begitu, ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Itu nggak masalah bang kalau dekat sama non Muslim ya kan? Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama, perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli, Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu kata Allah ini adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong, buat apa gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam? Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik ya, kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah
kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih, perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya, tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih, lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Ya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Ya, gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya Kak Anjeli, sebentar saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Anjeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, ini hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok, buat apa? Saya mau tanya. buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang tenang loh Bang Edis lihat ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu Somad. Ya. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu kayaknya. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Anjeli, bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, enggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Gimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun Muslim saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana? Sila saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza.
Ya Muhammad Reza, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya Muhammad Reza, ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya, Dis? Begitu ya? Ya coba tanya aja langsung. Tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut Mbak Angeli, kenapa, apa yang diragukan? Yang diragukan, saya nggak suka yang namanya poligami ditentang Muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan Edi. Iya, tetap sabar. Bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini. Ketika saya bacakan Quran dianya pakai bahasa Indonesia saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Dia bahasa Indonesia aja Bang, soalnya saya nggak ngerti yang iya, saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, kalau bagi umatnya katanya istri 4, giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. Apa Dis? Tadi apa katanya jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Makasih, Jembret. Makasih. Ya itu, bagaimana itu? 4, tapi Muhammad lebih dari 4. Gimana? Oke, mau saya jelaskan lagi tentang hal itu. Ya, silakan. Itu di luar itu dalam kepala semua itu, segala sesuatu yang kau pertanyakan itu, Dis. Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran. 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah, artinya terus, Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah tadi dikatakan maksimal 4? Iya, iya, maksimal itu khusus umatnya. Berarti bagi Muhammad dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi Bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Angeli, sebenarnya Edis ini udah Angeli. Coba ganti. Iya, saya tahu. Angeli. Ya, silakan. Dia dulu ngomong. Kalau menurut saya, dengan biarpun saya Muslim ya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100, itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus. Itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak ada.
nggak lahir dia. Kata siapa? Itu kan asumsi liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Ya, Kira saya nggak intinya nonton. itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan kalau dia istri yang saya tahu itu cuma satu istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim itu banyak kan poligami. Kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Nah, Ya udah jangan disalahin. Ya udah jangan disalahin Qurannya dong. Salahin yang itu yang melakukan. berarti salah agama. Al-Quran kan sudah Disuruh dengan Al-Quran sudah kalian berdua. Al-Quran sudah memerintahkan. Sebentar, itu kecilin saja, nggak usah pakai seperti itu. Dengar, gini Muhammad Reza, kamu harus mengakui bahwa banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang Iya muslimah. karena nggak pernah ibadah ini. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya poligami? Angel ini berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan. Bertiga dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak. Aku memang hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka membantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang perhatikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Tuh kan katanya poligami itu katanya menjadi ajang selingkuhan. bertanya Tuh. nggak? Aku mau bertanya Bang Idis, Ya. kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? Karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu Muhammad Reza, betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin Di mana Dis? Bentar dulu Angeli. Di mana Dis? Kenapa kita Di mana Dis? merasa kayak gimana ya, makin jahat gitu, kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? maksudnya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini kasar sekali dengan wanita ditunjuk. Enggak, saya nggak kasar loh. Saya menjelaskan karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Angeli dan Anda Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Angeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Kau bukalah datanya, nanti saya buka datamu juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa? Boleh, silakan. Bisa nggak saya bertanya? Baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau saya buka, saya lagi yang ngerti agama Islam. Nggak ada yang. Nanti kalau saya lagi, buka saya aja, lagi yang buka mengerti aja. agama Islam. Silakan, buka. Iya terserah kau lah, terserah kau, terserah kau, Dis. Coba buka aja buka. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan ke mana. ayat 30. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya baca dulu artinya bunyinya. sana. Coba dengar. jangan panik dong. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Nggak ada panas saya menghadap kalian berdua. Silakan Kemana? buka. Quran apa? An-Nisa Quran ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau ajak dengan Gus Wapi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Padahal nggak ada Silakan baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis. Ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang Islam berapa tahun Anda tidak tahu agama Islam boleh mukulin istri? Tentang ayat ini. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oh, tentang ayat ini. Mana saya dengar Al-Quran, guys? Bacaan. Apa gak ada sepermasalahan di sini? Baca artinya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya kurang nggak ada terjemahannya. Pantesan Anda tidak pernah tahu isi Al-Quran. Enggak, saya udah tahu ini mananya. Makanya saya bilang saya nggak ada terjemahannya. Artikan. Lu baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Apa? Makanya saya bilang Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Dis, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya balik aja. Udah diam dulu. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34, betul? Betul? Baik, artinya perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan apa ini? Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Anjeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad Reza, tepuk tangan dulu buat Edis. Tepuk tangan buat Tuhan. Laki-laki boleh mukulin istrinya. Kamu akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal karena itu kan pemahamanmu, Dis. Anda ini Anda pemahaman saya. Jangan dulu, Saya mau bertanya. Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana bertanya, kayak gini? Gimana itu? Saya memang tahu. Tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuma Anda. Banyak saya ngobrol dengan wanita-wanita muslimah. Sepemikiran gimana mau bisa Anda. Adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Anjeli? Ya. Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma 1-2 loh yang kayak gitu ya, banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga.
Ya gimana orang otaknya isinya betis doang. Kita tadi tuh betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri? Itu cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Iya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga Kak Nini. Saya mau tanya dulu, Muslim atau Kristen? Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik. Kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah? Apa? Terserah, Doa apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja dulu lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya.
karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya, tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasinya, minta tolong, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Buset. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku pelajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah. Meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Kan yang sering kita tonton di TV, yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu, kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya, marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah, apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya, orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu ya joke saya itu, tapi itu benar ini. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah, mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih, ini benar nggak sih yang diomongin ini. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan, keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu.
di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Hah, surga? Kepala mereka yang Sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen, Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Ya, Seperti itu. Puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya. Oh iya gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Oh, ada juga. Itu dulu ya, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu ada cara menggauli istri. Itu Islam. cara menggauli.
itulah kitab-kitab, dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Ya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Pasti tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda, mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, kan ini? Sebentar Bang Edis. Silakan. Ada salam dari Silakan. Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV, itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu salamnya baik. dari Bang Fajar. Terima Baik, kasih banyak Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Nini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Saya turunkan ya Kak Nini ya. Ya, salam. Oke, baik. Shalom ya. Teman-teman sekalian. Rubuh aku di sini. Nekat yang nyatu. Baru berapa tahun sih? 5 tahun ya? 3 tahun. Berapa tahun Lina? 3 tahun? Waduh, 3 tahun. Oh iyalah, 3 tahun nggak bisa Lina. Kenapa nggak? Apa yang nggak bisa? Apa Cina? Ya 3. Apa Cina? Apa yang tidak bisa? Nggak boleh dikawin nih lagi. Ya 3 tahun. Bukan. Itulah kamu. 3 tahun tuh yang nggak bisa disuruh dia nggak tahu apa-apa. Apa Cina nanti tunggu 6 tahun baru boleh kawin. Ya betul. Mana si Ompong? Nggak tahu lah si Ompong di mana sudah dia. Abang Cina, coba Abang Cina live dah, kita masuk ya di live kamu. Aku begini lama-lama tumpang aku Abang Cina. Coba kita buat Abang Cina kita buat anu dulu lah. Kita Abang Cinanya ada di sini, kita joget-joget dulu Abang Cina jom ya. Aku malu lah joget, gila, janganlah. Enggak lah, aku jalan Abang Cina. Aku mau kacau kamu dulu Abang Cina, sudah lama. Nggak apa-apa lah, kamu live aja. Aku di sini jaga kamu. Ya siap lah Abang Cina, jangan Abang Cina lari dulu. Saya mau buat dulu Abang Cina. Saya itu sudah lama tidak kacau Abang Cina. Oke, siap. Oke lah Abang Cina inilah. Oke. Oke Lina. Ayah, hidup pun susah, tolong kakiku sakit mati gigi. pun susah, hidup jalan sinang-sinang, mati dengan menena. Mati. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Ada orang di situ Abang Cina sini ya lah. Orang Cina juga. Oh. Mati pun susah, apapun susah, untuk selain aku tak mau. Kita mau kacau dulu Abang Cina hari ini ya teman-teman. Oke. Sebenarnya aku mau lihat kamu live aja Lina, tadi di bawah. Enggak boleh lah Abang Cina. Batunya Abang Cinanya ikut sama saya. Ya. Iya deh. Oke,
aku satu ada persoalan pertanyaan di sini. Coba naik dulu ya. Kita macam dia tanya kenapa Linanya tertarik kepada orang Kristen. Siapa yang cakap yang tadi aja ya? Coba kau naik dulu. Kita katakan di atas ini supaya aku juga mau mengatakan sama kamu supaya kamu juga lagi tenang begitu. Mana sudah ya tadi Abang Cina? Dia bilang kenapa kamu tarik sama Abang Cina? Hah? Iya. Enggak, coba kau naik dulu. Yang siapa yang katakan itu haram-haram nggak boleh nyanyi joget-joget itu nanti dari azab Allah. Iya, kau naik dulu supaya kita boleh mengatakan di sini lebih baik-baik, mengatakan bukannya kau di situ bercakap ya komen-komen nggak bagus. Kau di sini supaya mensaksikan. Mana sudah yang tadi tuh? Ya mau naik dulu Iza Koyo. Ya, aku nggak tahu ya siapa yang tadi mengatakan, tapi sudah lupa ya itu sudah naik di atas di SMS dia. Sudah pergi ke atas. Halo Ian Kiyowo. Siapa ya menaik tadi itu ya? Anak-anak lo ini. Yang tadi itu yang komen-komen ya Abang, coba yang komen-komen itu naik dulu, yang mau mengatakan kenapa saya tertarik kepada orang Kristen. Naik dulu supaya kita juga boleh menjelaskan di sini kita saudara-saudara ya. Jangan kita sering berdebat-debat. Balinanya juga ada meluahkan hati juga Balina ya. Selama kalian sudah bersama denganku, jangan kalian tuh jangan macam saya ini anggap jahat begitu ya. Sebenarnya kapan murtad Lina? Iya naik dulu supaya kalian tahu kapan murtad, kapan naik, kapan mau menikah lagi, kapan mau mengandung lagi, kapan lagi mau mati besok. Yang tadi itu yang cakap kamu ya? Nah. Oh, siapa yang naik yang mengatakan itu di bawah? Naik dulu ya siapa? Ini abangnya apa Kristen? Abang Islam Kristen? Shalom. Orang Islam juga ada juga Shalom. Abang Islam Kristen? Kristen. Hah? Kristen. Kok perlahan sekali suaramu? Jangan bisik-bisik seperti orang di sana di masjid, bisik-bisik. Kristen. Salib. Nah, begitu. Bisik-bisik aku nggak bisa dengar, bisik-bisik. Kenapa, Bang? Mau bertanya sama saya atau bagaimana, atau cuma hanya naik saja? Ya mau lihat kakak aja. Oh lihat kakak. Oke, kita kenaikkan mana sudah yang satu tuh? Oke, salam. Dewi malamannya lewat ketutup mece, uang dan pukai, tak semuanya pandai semua kagai. Ai maci-maci, semua makan uang, tiada rasa sarang. Lalu dijalankan, Linanya saja tiada buat salah. Ai abang-abang tolong buka dulu cam, aku tak nampak muka abang yang sebenar. Apa aku tolong bukakan di sini atau abang lari dia. Lina ke Lina. Lucy naiki Lina mana? Kenapa dorang kabur begitu saja? Bang, kenapa kabur Bang? Coba naik dulu. Kita membahaskan ini baik-baik Bang. Kalau ada mau katakan Mbak Linanya, keimanan Mbak Linanya bagaimana? Mbak Linanya sebenarnya siapa Mbak Linanya begitu? Jadi aku akan katakan semua daripada posisi ses A, B, C, D sampailah ke ujung dunia Z. Jadi kita tidak sudah bermusuh-musuhan ataupun berlanggang-langgan. Tolonglah kalian ya, yang orang Islam di sini, tolonglah naik dulu. Kita di sini baik-baik teman-teman. Naik dulu kalian. Aku tidak menghujat di sini ataupun menghujat Tuhan, dia ada di sini ya.
Naiklah dulu, jangan kalian komen-komen dulu di sini. Kenapa kalian ketakutan bila saya suruh kamu naik? Aku ini serius sudah, ya teman-teman, serius. Saya sudah serius. Naiki ini Lina, mana naiki Lina. Iya, masalahnya dia tidak di sini mau minta naik. Macam mana aku mau naiki? Tanpa naik pergi sini tanpa membakas, nggak ada boleh. Coba masukkan dulu si Ompong. Aku ada mau mengatakan sama Ompong. Ini serius. Ini aku akan sampaikan sama Ompong. Betul-betul nih serius. Saya tidak bermain-main sudah ya teman-teman. Supaya kita di sini tidak mencurigakan ataupun diviral-viralkan oleh saya sini sana ya. Si Ompong juga suruhnya masuk di sini supaya dorang tuh buka mata dorang yang besar-besar. Ai nenek baba di balaka suram, uang dari gate selalu dikarik-karik. Ya Ompong, naiki dulu si Ompong. Abang Cina, coba aku mau datangi dulu si Ompong. Saya mau kata-kata dengan si Ompong sebenarnya. Bentar dulu Lina, ini ada yang mau naik nih. Mana? Nih. The Truth. Bang Truth ini. Ini The Truth nih, kayak Edi. Halo Bang Truth. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang Truth. Ini Bang The Truth itu loh Lina, yang kemarin kita mau ke room dia itu. Oh iya, coba buka dulu camnya kita kenal. Lina onte. Gak bisa buka cam dia. Punya surat Al-Kafirun. Ini akun kecilnya nih. Guys, follow guys akunnya Bang Truth nih guys. Follow teman-teman, tolong follow biar banyak yang murtad ya. Alhamdulillah, dalam 2 minggu 4 orang yang murtad teman-teman. Alhamdulillah. Wah, agak lain nih. Ya, yang mu'alaf ada 5 orang, kembali ke semula yang mu'alaf. Berat saudara, berat. Oh, memangnya dia punya akun 1 Abang Cina, kenapa? Kenapa kena petir-petir kayak kamu? Tapi semenjak sekarang saya tidak sudah kena petir, supaya punya account sudah kuat. Oh, sudah aman ya? Sudah aman sudah. Jadi saya itu memenuhi doa-doa daripada orang Islam juga. Abang Cina berkah dorang, sebab dorang selalu petil kan. Saya bilang pahala siapa yang memetil denganku, pahala dorang sama aku. Betul. Itu kan Abang Cinanya pernah aku mengatakan yang last saya kena petil masa tuh. Siapa yang petil-petil denganku, kamu punya pahala dengan sama saya semua. Jadi sampai account saya, jadi account saya jadi kuat sekarang. Betul. Ini account dia baru ya? Iya, account dia baru dia. Dia kemarin sama Riva, sama nenek Riva sama Nandar dia battle ya. Kena petir-petir ya. Kena berapa petir-petir itu dia. Ini nenek gayungnya penontonnya masa dia naik ke sana? Berapa Bang Truth? Ya, berapa ini? Sekitar baru 100. Perlu berapa lagi? 500-an. Kemarin sama saya Ripa kejang, Nandar kejang kabur, Juma nggak berani. Sama saya takut semua. Kalau sama Mbak Lina, si Ompong gimana Mbak Lina? Si Ompong? Ya lawan-lawan dia joget-joget, sedangkan dilarang dia menjoget juga sekarang. Hajar bos, hajar Mbak Lina si Ompong. Hajar ya. Uang ngingi, nyesal. Kalian follow dulu, kita tunggu si yang teman-teman kita di bawah nih, supaya nanti saya mau bicarakan sesuatu dengan dia, ya teman-teman.
Ya, siap. Ya, abang Cina nanti cakap-cakap dulu, saya mau ini pergi sana sebelah dulu sekejap ya. Oke. Oke, kamu cakap-cakap dulu abang Cina situ. Oke, Lina. Guys, follow nih akunnya The Truth guys. Itu Yudas Iskariot itu akunnya The Truth. Follow ya. Ya, yang biar bisa ini lagi kan. Benar. Bang Cina, nanti malam kita berdua live ya, seperti talk show. Oh, nanti malam. Boleh. Ya, pakai akun yang Mahdi saya. Oh, ya sudah, boleh. Mudah-mudahan makin banyak yang murtad ya. Kemarin sudah 4 orang. Ya, yang mu'alaf nggak jadi mu'alaf. Balik lagi jadi oten. Kalau keimanan aku nggak ikut campur Bang Trud. Ya nggak apa-apa, kita modalnya talk show aja. Bang Congor kan Buddha, sebagai Buddha, iya. Udah tahu informasi terbaru nggak ya? Udah tahu informasi terbaru? Sudah tahu informasi terbaru Bang Congor? Ternyata air Zam-Zam yang ada di Mekah sana, hasil penelitian itu banyak buat orang sakit perut. Waduh, nggak tahu saya itu Bang Trud. Makanya Bang Congor ya, udahlah teman-teman ya, yang sudah terlanjur daftar haji, daripada cium-cium batu, mending uangnya dibuat lowongan kerja. Gimana? Wah, agak berat nih guys, agak berat. Makanya bagus cium batu yang di atasnya Mbak Lina ya kan, batu hitam. Aduh, Bini kemana Lina? Oh, dia ngurus anaknya dulu nih Bang Trud. Anaknya. Follow teman-teman. Ini akunnya The Truth. Semua akun kena ban, jadi nggak ini, biar bisa live. Akun Yudas Iskariot ini akunnya The Truth. Bagi yang sudah kenal beliau mungkin ya bisa dibantu follow dan kasih tahu ke teman-teman gitu. Ya, sambil nanti Bang Congor pakai akun yang ini, pakai yang Congor Art ini nanti malam. Ada lagi nanti akun lain saya, Bang. Pakai akun yang mana? Yang The Chosen. Oh, The Chosen. Iya. Pakai live itu nanti kita berdua ya. Ya, kan naikkan yang Islam. Naikkan nanti yang Islam, buat stikernya banyak Islam botol. Waduh. Jangan langsung batuk dong. Langsung kesel aku Bang Trud, ngeri-ngeri nih. Gak apa-apa, biar naik, mereka naik, biar banyak yang murtad. Aduh, takut aku Bang Trud, jangan. Iya, stikernya itu orang Islam banyak yang botol gitu. Di room siapa Bang Trud? Di room siapa? Di room Bang Congor, di roomnya Bang Cina dong. Aku kan jadi tamu di situ. Oh, yo, oke. Oke, kita berdua aja, kita sama-sama open cam. Nanti ada yang menarik deh, lucu deh. Nanti pasti lucu. Bang Congor ikuti aja alurnya, aman aja itu. Kalau masalah ada yang salah ngomong kan nanti saya bisa membenarkan. Iya, saya jangan digiring, Bang Trud, ngeri saya, takut. Bang Cina kan Buddha, apa urusannya? Iya, tapi kan cemas juga. Gak apa-apa, ada saya kok. Oke, siap. Sudah boleh buka sama Cina. Apanya Lina?
Buka apa? Tuh dia. Belum. Belum Nggak bisa. tahu ya. Belum masih dikit yang baru 184 belum bisa Bang Trud. Mesti 100 atau 200 lagi. Apa Cina? Iya ya. Coba aku tanya dia. Dia Islam nggak? Islam dong. Tanya aja, ngobrol lah Lina. Saya diam. Mbak Lina. Oke, kita coba kamu cakap. Apa tuh? Kamu Islam, maksudnya kamu keluar daripada Kristen, contoh? Enggak dong, Mbak Lina. Saya masih Islam. Ini ayat Quran ya. A I A E E O E O. Ya, kita serius bang, kita serius ya. Oke, coba ya, sambung. Kamu golongan daripada Islam, tapi kita harusnya apa yang kamu tertarik daripada Kristen? Saya bukan Kristen, Mbak. Nih ya saya buktikan saya tahu, ya. Tapi jap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Naik Lena sini. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambung Mbak Lina, sambung. Alladzina Oke. Harusnya nyambungnya begini. A I A E O E O. Bang, dengar dulu. Sekuat-kuatnya manusia beriman akan runtuh juga, Bang. Akan turun juga dia punya iman. Ilmu-ilmunya tinggi, Bang. Akan boleh masuk juga neraka. Tapi ada saja satu persoalan. Tuhan perlihatkan adalah keikhlasan. Betul, Mbak Lina, setuju. Jadi betul. Begini ya. Begini, saya itu mengatakan sama kamu satunya. Saya itu di golongan daripada Islam, ya. Dan kamu harus juga paham. Kamu juga Islam, ya. Jadi kamu itu diri kamu membahayakan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau bertindak, cumanya kamu itu ya kita bergabung di sini. Satunya kita peringatkan satu sama lain. Ya, sebab itu saya mau tanya sama kamu, apa betul kamu, apa tujuan kamu dengan orang Kristen begitu? Apa yang tertarik dengan kamu begitu? Apa yang tertarik? Coba kamu katakan bagi kami, macam kami mendengari luahan hatimu. Ya Mbak Lina, saya nggak ada hubungan sama Kristen. Maaf sambil makan ya. Saya ini adalah orang yang pengen negara Indonesia itu tentram, Mbak Lina. Gitu loh, Mbak Lina orang Malaysia toh? Filipin gitu. Kau Filipin? Iya. Nah, jadi maksudnya ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, yang merusak persaudaraan di Indonesia. Itulah ketuanya si Ompong, musuhnya Mbak Lina, musuh saya juga. Iya betul, tapi saya mengatakan aku tidak mau buat har sama si Ompong, tapi si Ompong tiba-tiba serang saya. Jadi saya juga tidak puas hati dengan dia, jadi saya pun serang juga dia. Dia itu suka memfitnah dan juga menghujat Tuhan juga. Hajar Mbak Hos. Jadi satu aja lah sama kamu.
sebab kamu di Indonesia, bukannya kamu macam saya juga kamu itu dikenali oleh orang Indonesia. Indonesia itu kan satunya orang tiada sultan di sana. Ya, di sini di Malaysia ada sultan, jadi tidak boleh buat apa-apa di sini. Nggak ada boleh orang macam serang-serang macam tuh. Di sana suka hati orang kalau orang macam kedapatan cuman sedikit, kamu tuh kita bilang mengaitankan dengan pasukan orang Kristen begitu, Bang. Jadi kenapa masa tuh ada satu orang kawan saya itu dia itu selalu ikut live saya, tapi sekarang dia itu tidak mau ikut campur sudah sebab dia masih lagi di Indonesia. Jadi saya itu suruh berhati-hati saja sama kamu, macam itu. Kamu masih Indonesia lagi, ya begitu. Terus jadi saya mau tanya satu lagi ya, tertarik bagi kamu gitu. Oke, jadi gini loh Mbak Lina, orang Islam itu nggak boleh menghina pengikut Al-Masih, karena dalam Quran kita sendiri. Oh, coba lanjut dulu. Oke, tapi bagi kita seseorang Muslim ada ditulis di dalam Al-Quran ataupun tentang percakapan ini, kepercayaan orang Muslim, bukannya orang Kristen. Orang Kristen jangan dengar apa yang saya cakap ya. Orang Muslim aja di sini yang dengar ya. Kepercayaan orang Muslim tidak dibenarkan berkawan ataupun berapatan dengan orang Kristen. Bagaimana pendapat Abang? Kalau di hadis, ya kalau di Qurannya beda. Bedanya bagaimana? Justru di Qurannya, di saat pengikut Muhammad didapati orang-orang yang paling keras permusuhannya adalah Wahyudi, di saat yang sama mereka oten-oten ini yang dekat bersahabat sama pengikut Muhammad. Gitu Mbak Lina. Begitu. Iya, bukannya Mbak Lina. Bukan Mbak Lina yang menyesat ke apa. Cuman kita berhati-hati aja ya di sini sebab banyak yang macam menyamar. Contohnya jadi Islam, jadi Islam, jadi Kristen. Begitu aja banyak orang mengaku-ngaku sekarang. Orang tidak pandai membaca Al-Quran, dicakapnya tidak itu dia orang Kristen, itu sudah orang Kalina sudah jadi Al-Quran dihabiskan benda dong. Beda, banyak bedanya. Al-Quran ini teman-teman, saudara-saudara kita di sini, Islam dan Kristen juga harus mendengar juga ini ya, satu nasihat saya. Yang Al-Quran ini nggak ada salah apa-apa, yang salahnya cumanya manusia. Jadi apa yang manusia pikir, yang suka-suka hanya dorang, sukanya memfitnah. Balina hari ini video. Iya, sebab tuh kenapa saya tidak sudah percaya dari pasukan si Ompong. Ya dia bukan dia lah, dia ini sudah masuk dalam pasukan kita ya sudah. Begitu. Kita satunya oke, Balinanya itu begini, Balinanya tuh serius ya, Balinanya tidak bermain-main. Kalian harusnya berkumpul di sini mendengarnya curhatan Balina. Balinanya tuh kan sukanya macam ketawa-ketawa ataupun menghiburkan kalian. Sebenarnya Balinanya itu satu ya. Si Ompong itu sebenarnya menghujat tentang Tuhan. Saya itu nggak terima apa yang kata-kata dia. Satunya ya teman-teman. Jadi saya itu menghormati Tuhan kalian ya, menghormati Yesus begitu ya. Jadi saya tidak mau menghujat gitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu apa akan yang terjadi lagi masa depan. Apa yang benar ya tuh dia bilang ada cerita-ceritanya. Apa benar itu kata-kata orang manusia yang dahulu? Tuhan Yesus yang menjuri selamatan seperti itu.
Nanda Ompong mana nih Mbak Lina? Ompong udah diundang? Undang si Ompongnya belum masuk si Ompong sampai sekarang, nggak tahu kenapa. Undang aja si Ompong, mana dia? Patutnya dia masuk aja di sini supaya kita tuh lagi seru. Terus yang satu lagi Ripa mana Ripa yang perempuan? Nggak tahu ya Ripanya tuh mana. Halo Bang. Halo Mbak Lina. Ya. Salam Mbak. Ya kepada orang Islam di sini, jangan kalian suka menghujat tentang Tuhan Kristen. Kalau kalian boleh hentikanlah, ya begitu. Jadi kalau kalian menghentikan menghujat tentang Tuhan Kristen, juga orang Kristen tidak sudah menghujat. Kalian tidak ada keimanan kalian, atau betul-betul kalian itu ada iman, ataupun kalian itu dekat sama Tuhan. Tak payah kalian menghujat lagi tentang Tuhan, memaki-maki. Emangnya kalian rasa kalian itu sudah masuk pergi dalam surga sudah? Enggak, belum lagi. Ya Bang, coba buka dulu camnya Bang. Follow akun Yudas ya teman-teman ya, follow ya. Saya The Truth nih, The Truth. Si Ompong siapa? Nata. Yudas follow guys. Ini Bang The Truth guys, Yudas Iskariot. Halo, Bang, abang ada mau cakep ya? 167. Tolong kakiku sakit. Loh, kenapa? Oh, Liana masuk Liana. Bagaimana Mbak Lina? Itu Liana tuh, hampir rindu Liana. Hampir rindu ya ini Liana. Liana? Iya. Liana buka cam dulu Liana, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu bahagia banget hari ini? Liana buka dulu cammu Liana. Soalnya Bu Hampir hostnya mau berubah menjadi pengikut Isa, bukan pengikut Muhammad lagi. Ngadi-ngadi. Tadi yang baca Alif Lam Mim siapa? Bang Cina. Woi, aku diam aku imut. Sahur. Itu kesukaan orang fitnah sejalan kalian. Tolong, kakiku sakit gigi. Liana buka cam. Udahlah, udah ada Lina perwakilan. Tadi aku udah habis live juga, bosen lihat muka aku gini-gini aja teman-teman. Ya kalau bosan aja di sini aja lah kita berkumpul, tidak salahnya. Lah kita lagi berkumpul di sini. Nggak usah suruh buka cam. Coba Lena, kalau kamu live Lena, kalau kamu betul-betul Islam Lena, mengaji juga kau, bukan komen live saja. Sampai orang fitnah kau jadi. Ada telepon sebentar ya, ada telepon. Makasih Mbak host, makasih Mbak Lina. Ada telepon ya. Jadi oke, silakan Bang Yudas. Jadi gini, kalau orang Islam itu nggak boleh pamer gitu. Kalau lagi ngaji di live-in itu sama saja ria. Jadi mengurangi pahala kita dalam mengaji. Begitu sayangku, cintaku. Tapi kan di live tuh kan Lena, kalau kamu mengaji ya sampai Ustaz Samad nanti masuk juga daripada live-mu. Ini membetulkan. Ya nggak mungkin Ustaz Somad masuk ke live aku, nggak mungkin lah. Gimana? Ya lah kau minta aja lah, mana tahu. Nah itu Liana anak kamu ya batuk-batuk. Suruh cium batu katanya, aku suruh cium batu, ngadi-ngadi nih. Masa aku suruh cium batu, batunya najis, aku nggak mau. Sudah malu mencium batu Liana. Batu apa dulu, batu najis aku mana mau. Ada Bang Ultraman. Liana, Bang Ultraman. Abangku. Sudah malu jadi cium batu Liana. Ya, aku nggak mau cium batunya kamu, nggak mau.
Batu dari sungai Biarkan juga. tadi mencium batu Liana, menjilat batu. Itu batu dapat dari mana? Dari sungai kan, kotor, penuh Daripada najis. surga dia susu sejarahnya. Mana ada batu surga jelek begitu. Iya iya. Keren dia bilang. Apaan ini fans step lu buka cam. Kenapa? Kenapa kalian itu semua tidak buka cam? Aku satu orang buka cam, ini kenapa? Apa lah, biar kau nggak ada saingan, Lina, cantik sendirian. Biarin. Tolong, kaki saya sakit. Ya suaranya kayak suara Boberon gereja. Oke lah, aku jadi ustazah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca Yasin dulu teman-teman. Di situ kalian jangan pilih mana-mana. Jangan pilih mana-mana. Ngapain ngaji ntar pada kepanasan? Aku lagi mengaji ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa Qur'anil Hakim. Yang bener Lina lu? Yang bener Kalamila musalim ala siratil mustaqim. Tanzilur rahim. Itu Al-Quran jangan buat main-main lu ya, Lina. Loh, kita mengaji Lena, aku mengaji. Bukan ngaji kamu, aku tahu kamu nggak kayak gitu bacanya, kamu di gitu-gituin. Ngapain lo? Memang aku punya mulut begitu Lena. Aduh, kenapa? Enggak, yang bener kamu bacanya disalah-salahin kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener. Wal Qur'anil Hakim. Dosa tahu. Apa itu? Aco lu. Bener nggak beres ini orang emang. Bentar lagi API geruduk kamu bentar lagi. Oke lah kalau begitu kalian tidak mau aku itu pelajar yang baca. Udah nyanyi aja udah. Lo kamu takut Yasin Liana? Lena kamu takut, aku tuh mengaji Lena. Rakahum nahum tozikuhum. Yang benar kamu tuh baca apa? Nggak ada bacaan kayak gitu, One. Ada Lena kalahum tantuku. Lena, kamu sudah wudhu belum? Ada setan di hidung kamu, wudhu dulu. Aku sudah wudhu, itu aku hilang tadi. Ngadi memang ini anak. Lidahnya ada KB. Aku betul-betul ini baca Yasin teman-teman. Aku baca akhir lagi, teman baca dulu ayat kursi supaya setan juga hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La takuru sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zalladzi
indahu illa bi'izni ya'lamu ma bainahum wa ma khalfahum wa la ya'udu. Lina, nggak bener kamu bacanya. Udah kalau nggak bisa baca udah mending diam aja udah. Bener dia. Aku nggak ikut ya teman-teman ya. Aku udah ingetin dia. Bacanya salah. Apa yang salah Lena? Itu betulan dong. Itu bacaan itu baca ayat kursi benar loh. Nggak boleh itu baca ayat suci. Kamu mainin. Kamu kalau mainin mending mainin ini aja Bang, Ultraman aja lu mainin. Nggak usah mainin ayat suci. Lena gitu. Seoleh-olehnya saya mengartikan kamu supaya saya dalam pikiran mainin Ultraman. Iya, nggak usah main-mainin ayat suci. Lu mainin Ultraman aja nih. Mainin aja dia. Iya, mending mainan Ultraman daripada mainan ayat suci. Bahaya, nggak boleh. Artinya nggak ada. Aku betul-betulan Nena. Aku tuh mengaji. Kenapa kau nggak mau paham ya? Saya betul-betul pandai mengaji Nena. Iya, nggak boleh buat mainan. Kalau ada yang nantangin kamu baca ini baca itu, udah nggak usah diikutin. Lena, kalian itu bersyukur. Apa? Kau ingat dulu ya. Kau dengar dulu Lena. Apa kalian tidak bersyukur saya itu mengaji? Iya, bersyukur kalau mengajinya. Jadi ada sesiapa yang orang dengar dulu Lena. Ada sesiapa yang orang Kristen sanggup mengaji? Nggak ada. Ya kamu orang Kristen apa orang Islam? Orang Kristen aja. Nggak ada ya sebab orang Islam harus mengaji. Kenapa tidak mengaji? Orang Islam itu harus dicukupi mengaji. Kenapa tidak disuruhnya mengaji Lena? Nanti kalian itu seperti Satan sudah nggak mau dikasih ngaji kita mengaji ini Lena. Aku betul-betul ngaji ini ya. Edis aja bisa bagus bacanya Edis lah kamu. Mau dimain-mainin. Ya itu si Edis tuh kan pernah duduk dengan orang Muslim. Juga dia Indonesia yang dicukupi dengan kepantunan dan seperti budaya-budaya tengok di bulan sabit di atas. Dia mengenal, dia berapa? 13 tahun dia mengaji Lena. 13 tahun dia mengaji. Aku juga tak sampai 1 tahun mengaji sudah kabur. Kamu baru setahun ngaji gitu? Iya, setahun belum siap lagi saya mengaji. Jadi saya harus bersambung sama kau Lena. Kau Lena ustazah saya sekarang. Kau hajarkan aku lah mengaji Lena, boleh? Gak mau. Kenapa tidak mau Lena? Jadi kamu sudah lari dari tanggung jawab kamu jadi Islam Lena? Mana ada lari-lari, aku lari capek. Kalau kau tidak mau lari dari tanggung jawab kau jadi Islam, kau harus ajarkan saya mengaji Lena. Sini kau buka camp, aku buka ini. Saya punya pengajian saya di sini. Mau aku takut viral nanti ya. Nggak, loh, kamu sudah malu jadi Islam kalau diviralkan. Nih sini cepat. Ya sudah ya. Aku tidak bermain-main di sini teman-teman. Saya itu betul-betul mengaji di sini. Bukannya kalian di situ nekat yang nyata. Liana coba dulu sini kita mengaji dulu kita Liana. Nih kita baca dulu Yasin supaya ibu arwah ibu kamu tenang Liana. Jom. Ibu aku belum meninggal loh. Tawa sendiri lagi. Liana tolong. Liana, jom. Apa sih kamu? Gaje? Tahu gaje nggak?
Lena. Kamu minum obatnya habis apa gimana? Minum obat dulu lah. Ini obat saya belum habis nih. Ya, minumlah obat dulu. Kamu mulai. Lena jumlah deh. Lena tolong dong Lena. Kita itu mau mengaji sama-sama supaya kita punya keimanan lebih teguh dan kuat. Supaya nggak mau, beda iman kita, nggak mau. Lena kasih cari si ompong, panas dia. Lena Lina kembali. Nih, pengikutnya si ompong di sini. Linanya lagi mengaji di sini. Kalian dengar betul-betul. Aja telaji. Kenapa ya dia punya ya, tapi Lena betul-betul kamu sudah diproses SEO mengaji, memang pandai-pandai betul-betul Lena. Oke, saya mau perlihatkan kamu Lena. Kamu di situ aja, supaya kamu buka cam supaya kamu tidak kena viral. Saya ada satu. Ini kisahnya si iblis menjawab dengan Rasulullah. Ya, ada kitabnya di sini Lena. Di sini ya kitabnya Lena. Kejap ya. Nah, mana ya? Ini ya kitabnya Rasulullah. Sebab-sebab iblis anggan-anggan sujud kehormatan kepada Adam yang mengusutnya. Aku dah hendak mengajar akan dihafalkan ramulan bumi, maka semua tunduknya langit seperti bumi dan langit. Ya nah. Auce, kau tahu Aceh? Akuan dulu. Dia meninggoy kemana? Oke, lihat aku ada bukunya. Aku ada di sini bukunya Rasulullah, lihat nah. Kisah Rasulullah dengan iblis, lihat nah. Nih, ini benar kenyataan Lena, tapi termasuk juga kau ada di sini juga Lena. Siap Lena, ha? Ceritakanlah. Oke ya. Buktikanlah di dalam hadis siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka Allah akan memberi dia dengan 5 perkara. 1. Dihendakkanlah dari kesempitan hidup. 2. Dihendakkanlah dari siksa kubur. 3. Dibencilah kitab amalan dengan tangan-tanganannya. Nah, 4. Berjalanlah di atas mana tuh buku bumi? Kitab amalan dengan tangan kanannya. Nah, 4. Berjalan di atas tilam menusukkan seperti kilat dia bilang. Ini lah kita nih. Kita cari yang lain aja lah yang ada. Sifat Taun Azimit. Kalau lain-lain kita masuk daripada hadis-hadisnya Rasulullah. Ya, manusia yang menjadikan muka iblis seperti ciri. Ini manusia yang menjadikan mukanya iblis sepertinya seri soalannya 12. Bersabdalah kepada Rasulullah SAW, iblis siapakah yang menjadikan mukamu bersih-bersih dengan kegembiraan? Berkatalah iblis, ya Nabi, ya Allah, itulah dia orang-orang yang melakukan dosa dan nota dan mensumpahi dengan sumpah palsu. Nah, siapakah yang bersumpah palsu di sini? Dan menjadilah siksa dusta serta juga orang-orang yang menyalahi
menyalani akan dijanjikan. Nah, jadi yang kebanyakan di sini yang menjanji itu siapa? Semua perbuatan di atas adalah perbuatan keji dan mengingkar yang sangat dibenci oleh Allah wa Rasulullah. Ya, semuanya larangan ini adalah sebuktikan oleh orang dan Rasulullah supaya manusia tidak melakukan perbuatan sekecil itu yang membangkang bersih-bersih muka iblis. Hadis Rasulullah SAW. Krem. itu teman-teman, itu kisahnya Rasulullah SAW. Ya, jangan kalian menangis bila mendengarnya kata-kata ini, supaya kalian ini pasal tandas. Ini pasal tandas, teman-teman. Ini pasal tandas. Ini pasal tandas. Soalan ke-13. Bersabdalah Rasulullah, wahai iblis, mencoba terangkan perbuatan terhadap umatku, ya teman-teman. Berkatalah iblis, ya Nabi Allah, seseorang Islam ya, ini Islam apabila aku tengoklah. Lina apa udah tidak gila? Lina apa udah tidak gila? Ini udah gila nih aku. Ini yang cuma yang gila ini. Ya, sukikan ke dalam tandas. Dia bilang, sukikanlah dalam tandas atau jaminan tanpa membaca doa. Kalian itu harus belajar juga nih. Banyak nih belajar nih orang Islam nih. Banyak yang orang Islam tidak belajar nih tentang ajaran Rasulullah ini. Banyak ini. Tapi orang itu mulut dorang sungguh nekat yang nyata. Diam begini sini sana. Saya mau dulu bicaranya. Surah Kafirun ayat 28. Nggak tahu kau di sini ya. Inilah rahasia yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dan setiap umatnya supaya membaca doa sewaktu kehendak dia dari gangguan syaitan dan iblis, yang mana tandas adalah menjadi rumahnya. Jadi tandas kalian itu adalah rumah iblis. Kalian itu jangan kalian pergi tandasnya terus ambil sabun. Itu nanti bila kamu ambil sabun, tiba-tiba nanti iblis nampak dan syaitannya kamu buat kocak-kocak di dalam. Ngocak kalian di dalam tandas buat apa kalian? Mandi lama-lama di dalam tandas kena kocak-kocak juga kalian, nampak oleh iblis di dalam. Nah, itulah kalian ditahu oleh istri-istri kalian. Ini namanya ini hadis-hadis nih, banyak ini di sini. Ya, apa kalian buat-buat di dalam tandas? Masuk ke dalam tandas, hendaklah dahulukanlah ke kaki yang kiri dulu. Dan apabila keluar hendaklah kaki kanan dulu. Begitu rupanya. Apabila hendak masuk ke tandas, hendaklah baca doa seperti berikut. Nah, seperti berikut. Baca lo doa apa tuh? A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, ini abangnya Islam. Kenapa tidak berkata dari tadi kalau sudah kamu Islam nggak percaya, saya nggak percaya. Oke, paham. Sabda Rasulullah, wahai iblis, bagaimana
Karena Allah bilang tapi umatku bersetubuh dengan istrinya. Berkatalah iblis, ya Nabi Allah, jika seseorang Islam dan bersetubuh dengan istrinya lalu dia membacakan doa yang engkau ajarkan. Ya, oke. Itu sepertinya kalian itu harus membaca doa supaya kalian tidak nampak bot tolol-tolol kalian oleh setan. Kemana dia? Kemana? Baca doanya, Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibni syaitana ma razaqtana. Ya Allah, berilah rezeki kepada setan berupa anak-anak dari kami. Aduh, gimana itu? Ini Lina lagi ditelepon sama Bang Zuma apa ya? Mana dia? Itu tuh si Ompong. Telepon si Ompong mungkin. Ompong, wah bahaya kawan-kawan. Terguncang saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Mau komen aja tuh bingung. Ya apa-apa lah, yang penting kalian kalau siapa yang mau belajar Baca doa tadi dulu. Baca doa. Allahumma janibna. Kisah-kisahnya Rasulullah. Betul. Supaya kalian juga tahu apa yang hajar-hajar Rasulullah. Kalian membeli dulu ini Alkitabnya Rasulullah dengan syaitan di sini di dalam. Adalah di situ dihajar-hajarkan kepada orang Islam. Ya lah, oke lah. Liana buat live lah. Saya mau off dulu ya. Kalau aku bantu bubar nanti Tika bubar. Meleset. Sahur. Ini teman-teman aku dekat nih. Sahur. Kalian sudah sahur ya? Sahur. Kalian ibunya Nara dibaptis tapi tidak mau menyanyi lagu rohani. Oh iya kah? Iya kali Lina. Kan? Aku nggak lihat loh. Bener ya? Oh, yang itu hari yang aku invite itu siapa itu, rupanya dia artis ya teman-teman kan? Yang suaranya itu nekat, nyata, cantik itu suaranya. Ya, Abang Cina. Ya, dia penyanyi. Dia memang artis ya? Enggak, biasa memang di gereja itu memang ada yang bagian nyanyinya Lina untuk nyanyi lagu rohani gitu. Oh. Kalau tidak selesa, coba Enfagrow A+ Gentle Ease melegakan perut dalam 24 jam. Yuli, kamu diam. Tolong kaki saya sakit. Dia itu konten, iya. Kamu diam Yuli, kamu diam. Semua itu jalan
aku dapat apa yang Cina itu lagu pening aku. Aja apa yang bisa dibeli aja. Gak dapat aku teman-teman. Ini aja lah pada waktunya ya. Say. Makin stres kamu pernah merasakan saat kau kehilangan hampa tiada harapan. Hanya Yesus semoga hidupan, takkan sedetik pun kau dilepaskan. Setiap waktu dalam Yesus ada jawaban, takkan pernah diam-diam kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harapan percaya hanya padanya, tetap dalam hati hanya padanya. Sama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Lina undang-undang pening kamu. Mungkin kau pun tak pernah mengalami. Cap, aduh, nekat yang nyata. Aku lagi nyanyi lagu nih supaya aku lagi lancar mulutku, supaya lebih keras. Ini dikacau-kacau, ditumpang-tumpang, dibungkul-bungkul, lama-lama jatuh semua nih. Kamu ngomong sama siapa, Lina? Anakmu tuh ya? Apa lagi? Siapa lagi? Kalau di begini, habis aku. Dicolok. Kamu ngomong sama siapa? Sama baby. Oh ya. Oke. Ya itulah, kalau dicolok-colok lama-lama jatuh semua. Banyak mainan di sana, tapi di sini juga dicolok-colok. Masih umur berapa sih? Memangnya di sini pokok mangga dicolok-colok. Nah, boneka yang nyata dicolok-colok, dipecok-pecok. Aku nggak paham kenapa dicolok-colok, dipecok-pecok. Semua ingin ku lakukan hanya untukmu. Kau kabur. Sungguh nekatnya nyata kok Mimi. Kak lagu Roh Kudus. Mimi. Mana mau lagu Roh Kudus kalau begini jadi kurus aku di sini. Sabarlah, doi dosa sudah kita nih. Juga balik nanya lagu Arab pun sudah susah, apalagi lagu Roh Kudus. Sabarlah teman-teman, kecap ya. Nanti menangis tiba-tiba ini baby nih, nanti lampang tiba-tiba desa dia yang kena marah. Kejap guys, kejap. Semua yang pernah ku hadir. Ina udah tahu kah belum? EDTV di live. Apa maksud dia? Apa maksud dia tuh Abang Cina?
kecep guys. Aku udah tahu kenapa orang dipersulit orang lah. sini. Ya biar kami sini saja sama Abang Cina. Kami mau nyanyi dulu biar kami tinggalkan kami berdua, tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kok gitu kamu? Biarlah orang di bawah. Tinggalkan kami berdua. Bantu Kami cek mau layar, guys. selawat dulu sama Abang Cina di sini. Kami mau selawat dulu. Kalian tinggalkan kami di sini. Pergilah. Selawat dulu kami. Jangan orang-orang Kristen sini mah keluar dulu. Abang Cinanya lagi mau selawat. Coba tinggal tuh Nina. Tinggalkan kami dulu. Saya cabar kalian orang jadi ini. Coba berikan dulu saya, jangan sampai view saya jadi 300 begini. Bagikan kami 2 orang jadi view. Coba bagikan 2 orang. Mana bisa? Ini sama Abang Cina. Mana bisa Lina? Kami malu. Kami malu sudah ini. Udah nyanyi ya? Udah, gak apa-apa, nyanyi aja, nyanyi. Yuh, sahur. Orang-orang pengikutnya si Ompong masuk dulu, yang kalian panggil sana. Linanya lagi selawat kakak, suruh masuk. Apa Cina, muka kamu ketahuan tadi. Gak apa-apa, sekali lewat aja. Aku udah viral woi, gara-gara woi. Kamu jadi bukti ada aku di situ. Apa Cina, kamu sudah ketahuan tadi. Ya. Aku udah ketahuan, gak apa-apa lah, biarlah. Lanjut Lina, nyanyi. Apa Cina, kenapa itu tiba-tiba tadi jadi orang? Gak tahu, bisa berubah. Harusnya nggak bisa kan, entahlah, TikTok aneh. Gak apa-apa lah, cuma kenal sekejap aja. Mimi Rabbi Apa Cina, ada lagi nanti pengikutnya si Ompong sini. Selawatnya jangan dibuat main-main deh, Jakab. Enggak lah, enggak main-main. Orang kan nyanyi. Sebab di sini aku berselawat di sini sebab dia ada musik sudah. Jadi nggak boleh lah begitu orang melarang-larang saya. Memang ada musik di sini ya. Betul. Aduh, kaibi ya mukardi. Enggak, aku tahu digoyang, baru digoyang. Ya lah, aku mau dulu lah, off dulu lah live saya kalau begini. Lama-lama aku rubuh aku di sini. Dia suka nganggu ya Lina ya. Ya namanya anak kecil ya gitu.